dari Hakim-Hakim 12 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Zalfon, dan mereka berkata kepada Yefta, mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu, kami akan membakar rumahmu dan bersama-sama kamu. Tetapi jawab Yefta kepada mereka, aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku? Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead. Lalu mereka berperang melawan suku Efraim, dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Sebab orang-orang itu mengatakan, kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim. Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, biarkanlah aku menyeberang, maka orang Gilead berkata kepadanya, orang Efraimkah engkau? Dan jika ia menjawab, bukan, maka mereka berkata kepadanya, coba katakan dahulu, Sibolet. Jika ia berkata, Sibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu, tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta, orang Gilead itu. Lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Sesudah dia, maka Ebsan dari Bethlehem memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 30 anak laki-laki. 30 anaknya perempuan dikawinkannya keluar kaumnya, dan 30 anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anak-anaknya lelaki itu. Ia memerintah atas orang Israel 7 tahun lamanya. Kemudian matilah Ebzan, lalu dikuburkan di Bethlehem. Sesudah dia, maka Elon, orang Zebulon, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel 10 tahun lamanya. Kemudian matilah Elon, orang Zebulon itu, lalu dikuburkan di Ayalon, di tanah Zebulon. Sesudah dia, maka Abdon bin Hilel, orang Piraton, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki yang mengendarai
70 ekor keledai jantan. Ia memerintah atas orang Israel 8 tahun lamanya. Kemudian matilah Abdon bin Hilel, orang Piraton itu. Lalu dikuburkan di Piraton, di tanah Efraim, di pegunungan orang Amalek. Demikian. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Hymenaeus dan Philetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya mendapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah, yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar,
sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian, mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Firman Tuhan selalu baru ya. Setiap hari kalau kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, menantikan Tuhan dengan penuh pengharapan, saudara ya. Saudara, ketika Anda menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta itu artinya bukan berarti Anda terus beretorika, tapi benar-benar ya saudara ya. Setiap saat Anda bisa melakukan kebaikan, walaupun orang ini menjengkelkan. Lakukan. Kalau Anda melakukan kebaikan hanya kepada orang-orang yang baik itu gampang, saudara ya. Saya berapa kali ditanyain ya sama orang, Pak itu orangnya nggak enak, Pak itu kayak gini, Pak itu orangnya gini, orangnya gitu. Ya saya mah berbuat baik sama dia mau enak, mau enggak, mau tahu terima kasih, mau nggak terima kasih, saya tetap. Kalau saya niat baik, baik aja, gitu ya. Nggak tahu terima kasih Pak, ya nggak apa-apa, biarin aja. Saya tolong dia udah gitu saja. Ya, saudara ya. Tapi ketika ada orang baik sama kamu, ya, baik banget, kamu ngasih. Tak jamin kamu sering ketipu, saudara. Ya, karena kamu kan jadi lemah, ya kan? Ketika orang itu baik sama kamu, ya, orangnya baik ya kasihannya kita tolong deh. Ya orangnya baik, ya. Karena kan begitu ya. Mami saya dulu sering begitu ya, saudara ya. Nah, saya tadi pakai topi, saudara ya. Saya pakai topi jadinya lepes rambutnya. Baik banget gitu ya, saudara ya. Kalau ada orang yang baik banget, terus Anda nolong, enggak? Coba latihan. Kalau Anda mau menolong orang, ya, tolonglah orang yang menjengkelkan, saudara. Kalau orang yang baik pada kamu dibaik-baikin, ya, makanya kamu gampang ketipu, ya, nulung dipentung. Kenapa, saudara? Karena kamu nolong orang baik. Dan orang baik itu, ya, saudara ya, waktu dia ada maunya, Anda nggak tahu, saudara. Tapi ada orang yang menjengkelkan. Anda tahu itu orang menjengkelkan, ya, tolong. Karena Anda sudah tahu itu orang menjengkelkan. Jadi kalau suatu ketika dia nggak benar, ya memang Anda sudah tahu bahwa itu orang nggak benar. Ya, kata Tuhan Yesus, kalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang baik kepada kamu saja, apa bedanya kamu sama orang-orang dunia? Ya, saudara ya, kita ini beda. Kita menolong bukan karena dia baik sama kita, saudara. Kita menolong bukan karena dia muji-muji kita. Kita nolong ya karena kita mau nolong saja. Ya, saya kalau mau nolong orang, mau nolong saja. Dia tidak pengen apa-apa. Ya pokoknya saya tolong kamu. Dan biasanya ada orang yang berlaku ya, sombong. Terus saya datengin, kamu mau ditolong nggak? Kalau tolong saya tolong. Kalau nggak mau, bilang nggak. Mau, bilang mau. Ya, tapi kan, bukan tapi, gak ada urusannya. Kamu nggak berutang sama saya. Pokoknya saya cuma mau tolong kamu mau apa nggak? Udah, simpel. Ya, susah ya. Jalanin coba. Ya, jalanin. Kamu tolong orang baik mah gampang. Ya, tolong orang baik itu gampang. Ya. Saudara, pernah ada pembunuhan yang konyol ya, saudara ya. Ada pembunuhan, sebuah sejarah pembunuhan yang konyol. Gara-gara Yefta perang, ya. Yefta ini kan dari suku kaum Gilead, suku keluarga. Ya, dia perang lawan Bani Amon. Lalu nggak ngajak-ngajak orang Efraim. Sebenarnya sudah ngajak, saudara ya. Yo, perang Yefta ini apa, saudara? Yefta ini kan perompak, ya, anak haram, terus ya jadi perompak, jadi preman. Ya, banyak orang-orang jadi preman bukan karena maunya dia, saudara ya. Karena dipepet terus, lama-lama jadi kayak saya jadi preman dulu bukan maunya saya, saudara. Saya dipepet terus, lama-lama saya ngamuk, saudara. Ya, saya jadi penjahat, saudara ya. Serius jadi penjahat saya, saudara. Jadi penjahat. Bukan kemauannya saya. Ya, orang sering dari masa kecil saya bangkit semua ya. Saya sering dibully, sering diapa. Wah, orang pokoknya saya nggak suka. Saya turun dari mobil, benar-benar saya jahat sekali.
bukan kemauannya saya, saudara. Jadi begitu saya dulu ya, karena saya dipojokkan. Sampai saya lihat keluar watak aslinya yang selama ini saya tahan-tahan. Sampai saya ketemu Tuhan Yesus, semua watak asli itu dikeluarkan. Benar saudara ya, saya ngebukin pendeta segala saudara ya. Pendeta pun tak kebukin saudara. Serius saudara ya, pendeta tak kebukin, gak takutnya saya. Pendeta kebukin, mau polisi, mau premannya juga. Semoga saya edan sekali ya. Saya benar-benar gila itu ya. Watak asli saya keluar, semua dendam, semua kepahitan di masa lalu keluar. Yefta ini juga sama ya, makanya dia jadi preman. Dia anak haram, ya anak haram. Terus akhirnya setelah dia besar diusir, ya. Bayangin akhirnya digabung sama preman-preman, penyamun. Lalu dia jadi bosnya penyamun, karena memang tukang kelahi hebat gitu ya. Jadi bosnya penyamun. Memang kebetulan juga dari orang luar, bapaknya ya bapak orang hebat ya. Genetikanya juga jadi bagus kan, DNA-nya dia kan memang orang cerdas. Dulu dia ini anak haram, saudara ya. Karena dia ini anak haram, dibuang dan jadi pemimpin dari orang-orang begal-begal ini. Nah, terus bangsa Amon menyerang Israel, dan bangsa Israel ditindas selama bertahun-tahun. Lalu bangsa Israel datang sama Yefta. Ayo, kamu jadilah pemimpinku, pemimpin kami. Kamu kan dulu buang saya. Iya, tapi sekarang kamu jadi pemimpin kami. Ayo, kalahkan bangsa itu. Saudara, ada dua hal di situ, saudara ya. Akhirnya Yefta maju perang, menang. Lalu benar-benar jadi pemimpin. Tapi ada kaumnya dia, satu sukunya di Efraim juga, nggak suka hati, jengkel karena Yefta menang. Ya, itulah banyak orang itu begitu, saudara ya. Waktu kamu dibuang, orang tidak pandang sebelah mata. Ya, waktu kamu mau maju perang, orang nggak mau bantuin kamu. Ya kan? Begitu berhasil jengkel. Ya kan, saudara? Ini jalan cerita perang. Pas kita lagi mau merintis sama ya, dari dulu saya waktu SMA, saya merintis sebuah persekutuan doa, saudara ya. Ada 7 orang pelajar, saudara ya. Lalu saya sama Adi Riono itu loh, ya lawyer kita itu ya. Wah, saya dipanggil sama pendeta, ini gilir saudara, marahin. Lalu ada banyak pelajar-pelajar juga yang jauhin kita ya, mengucilkan kita. Orang Kristen ya, kita ikut dikucilkan. Terus setelah itu, saudara, itu tambah banyak gitu ya. Kenapa? Kita jaringan bukan orang rumahan. Kalau orang rumahan mana mau saudara ikut kita. Ya kita jaringnya apa ya, anak-anak yang broken home semua. Ya, itu anak broken home itu. Ya kan? Anak itu salah juga broken home ya. Anak itu dari broken home ya juga saudara ya. Sampai tapi papanya sekarang tepat meninggal ya. Dari broken home. Mau saudara ikut kita, anak-anak broken home semua pasti ikut kita, mau ya ngefun sama kita dulu, karena kita sangat perhatian ya saudara ya. Dan kalau ada yang tidak bisa bayar sekolah, kita patungan bayar sekolahnya saudara. Nggak hebat tuh, anak SMA udah mikir begitu loh saudara ya. Ya, kalau ada yang sampai tidak bisa beli seragam, tidak punya seragam, kita cariin seragam yang sudah lungsuran, yang sudah kekecilan, dia itu tukeran gitu ya. Wah, sakti saudara ya dulu. Wah, makanya dari 7 orang bisa jadi ratusan tuh. Zamannya Ana saja, zaman saya itu ya, zaman saya baru 50 paling ya. Zamannya Ana sudah 300. Terus zaman ke bawah udah 700 saudara. Akhirnya saudara yang menikmati gereja-gereja juga saudara ya. Akhirnya saya bubarkan persekutuan doa itu karena nggak ada lagi yang menang. Dan saya sudah sibuk sekali pelayanan dan pembinanya. Jadi saya bilang, kalian kembali ke gereja ya, kita sudah gereja yang senang. Atau ngerintisnya kita nangis, dimarahin orang tiap hari saudara. Ya, saya dimarahin orang tiap hari, dimarahin pendeta-pendeta saya bukan dimarahin, dimaki-maki saudara. Kelas 3 SMP itu ya sama pendeta. Padahal pendeta ini saudara ya, waktu papa saya masih punya uang, pendeta ini suka datang ke rumah papa saya minta persembahan, saudara, minta donasi. Papa saya bangkrut. Saya nggak mungkin dia nggak tahu saya. Saya tahu dia saudara ya. Tapi itu tadi ya, itulah kenyataan dalam hidup. Jangan Anda cerita orang di dunia nyata, di gereja pun sama seperti itu saudara. Waktu kamu berjuang sendirian, tidak akan ada yang bantu kamu.
Ya, kita pun di Den Haag dulu pertama kali tidak ada yang bantu kita, saudara ya, di Belanda ya. Aduh, semuanya persulit. Saya malah disidang sama pendeta-pendeta yang pernah, saudara ya. Tapi akhirnya, saudara, sekarang kan, mulai orang berespon pada saya, ya kan? Mulai merespon, ada yang mulai bantu ya. Tapi ada juga yang masih sengit ya, saudara ya. Begitu dengar nama saya langsung jijik gitu ya. Serius, saudara ya, dengar nama saya itu jijik. Dengar namanya saya loh, langsung mencibir. Nggak apa-apa, itu biasa. Di gereja, iya biasa. Apalagi kamu di dunia sekuler. Ya, apalagi kamu sama mertua kamu mau berjuang, ya. Maka keluarga kamu biasanya mencibir, lah apa bisa kamu. Terus kamu bilang nggak bisa mundur begitu. Bodoh kamu, saudara. Siapa yang pertama kali akan membuat kamu nggak bisa maju, saudara? Biasanya keluargamu sendiri. Siapa orang pertama kali yang menghambatmu, saudara? Biasanya keluargamu sendiri. Benar nggak? Orang yang paling dekat dengan kamu lah yang biasanya menghambat. Oh, iso? Apa kamu bisa? Benar nggak? Siapa yang kamu dengar begitu? Biasanya dari keluargamu sendiri, entah itu dari sepupumu, entah ya dari pamanmu, ya, entah dari siapa, bahkan mungkin dari ibumu sendiri, saudara. Bahkan mungkin dari siapa, saudara? Dari istrimu sendiri. Papi saya contohnya, ya. Papi saya mau usaha, kan bangkrut nih. Papi saya ini kalau sudah bangkrut, bangunnya setengah mati karena sombongnya minta ampun. Lagi usaha. Mami saya pengen kerja waktu itu karena papi saya bangkrut. Tapi kan yang modalin dari kerjaan itu kan akhirnya sudah, ini pokoknya menghina lah mami saya, saudara ya. Waktu itu saya nggak ngerti. Terus mami saya bilang sama papi, jangan begitu. Saya nyampaikan, saya nyesel sekali, saudara. Sampai hari ini saya nyesel. Saya menyampaikan itu mengecilkan hati papi saya itu ya. Saya nyesel sekali, saudara. Saya tahu rasanya orang jatuh dan mau bangun itu rasanya seperti apa, saudara ya. Tambah keluarganya nggak mendukung, istrinya nggak mendukung, ya. Dan saya menyampaikan waktu itu. Nah, lucu, saudara ya. Saya menyampaikan kan dalam keadaan nggak sakit, nggak ngerti. Tapi sampai hari ini saya nyesal sekali. Udah lah, nggak usah, Pi. Ini uangnya habis, nyoba begini, nyoba begitu. Tapi saya berusaha meyakinkan saya. Padahal dia sendiri saja sedang berusaha meyakinkan dirinya sendiri, saudara. Dan saya bantuin, saudara ya. Untungnya saya nurut ya. Setiap pulang sekolah, ya waktu kerja roti ya, papi saya bikin roti ya, saudara ya. Bikin roti itu ya, ulet di adonan roti itu. Donat, roti tawar itu ya. Setiap pulang sekolah, ya jam 2, saya nanti doa 1 jam. Seperti biasa, saya doa 1 jam. Baca firman Tuhan, pokoknya khusus setiap pulang sekolah. Habis udah makan, udah doa, saya langsung jalan kelilingan roti pakai becak, saudara ya. Gantian sama tukang becak ya, saya terlibat seneng-seneng ya. Jadi bukan cuma itu, tapi saya seneng-seneng gantian narik becaknya, gantian sama gawe itu ya. 2 masih muda juga, narik becak roti itu, saudara ya. Becak isinya roti maksudnya ya. Nah, itu yang membuat papi saya itu bersemangat ya, karena saya bantuin. Karena papi saya malu, orangnya gengsinya tinggi. Jadi waktu usaha itu baru merintis, kami yang kelilingan, saya yang jualin, dan nawar-nawarin ke warung-warung di seluruh kota di kampung-kampung itu ya, di Banjaran namanya Adiwarna itu ya. Itu saya tawar-tawarin begitu. Untungnya saya dulu nurut ya, saudara ya. Kalau enggak saya nyeselnya mungkin nggak ketulungan kali ya. Itu pun saya ngomong itu aja saya nyesel ya. Karena ketika saya jatuh, suatu hari saya di usia dewasa saya jatuh, saya mau bangun, saya butuhkan support orang yang bilang, ayo kamu bisa bangun. Nah, tapi siapakah yang pertama kali, apa kamu bisa? Keluargamu, saudara. Hai istri, jangan sampai kamu ngomong begitu ke suamimu. Apa kamu bisa? Hati-hati, saudara. Istri, jangan pernah sampai ngomong gitu ke suami. Suami, jangan sampai kamu menceritakan istrimu, apa kamu bisa? Jangan, saudara. Biarkan orang-orang ini bangun. Karena ketika sudah bangun pun,
untuk bisa bertahan, itu dia butuh kekuatan, saudara. Dia butuh ada orang yang bilang, ayo kamu bisa. Karena orang sudah jalan pun dia pasti tengok, apa aku bisa ya? Dia pasti akan tengok, saudara. Duh, bingung, saudara. Saya pun sama. Kita semua mengalami hal yang sama. Ketika kita sudah jalan, apalagi baru ya, namanya baru sesuatu, baru kolaps, atau Anda baru mulai kerja, atau baru merintis sesuatu, aku bisa. Suami-suami jangan pernah bilang sama istrimu, apa kamu bisa? Istri-istri jangan pernah bilang sama suamimu, apalagi orang tuamu, ya apa kamu bisa? Ngomong sama anak-anak ya, orang tua itu jangan ngomong sampai anak-anak, apa kamu bisa? Jangan, saudara ya. Ayo kamu bisa. Udah dihitung belum? Diingetin, saudara, udah dihitung belum? Ayo dihitung yang benar. Kamu pasti bisa. Ada halangan. Halangannya jangan itu kan, halangan tuh kan. Wah, jangan, saudara ya. Kalau kamu tidak bisa, tidak punya karunia untuk memotivasi, baca, nonton aja, saudara, sambil deg-degan. Tapi jangan pernah sekalipun kamu ngomong, apa kamu bisa? Saudara, anak itu diem. Kalau saya lagi jatuh, saudara, dia tidak pernah menyalahkan saya, saudara. Kalau saya lagi bangun ulang lagi, dia tidak pernah bilang, apa kamu bisa? Makanya saya bangunnya cepat, saudara. Karena nggak ditakut-takutin, apa kamu bisa? Nggak pernah dihitungin, saudara. Berarti waktu saya kerekelan sendiri, dia deg-degan, tapi dia cuma nonton aja. Itu, saudara ya. Bahkan kalau bisa, kamu ngomong, ayo kamu bisa. Ya, kayak Anda tuh ya, kalau saya jatuh, ya, ayo kamu bisa. Kalau saya memilih sesuatu, kamu bisa, kamu punya kemampuan itu. Itu sangat membuat saya energi yang luar biasa loh, saudara. Dan kalau saya sudah lari, saudara, saya nggak pernah tengok ke belakang. Kalau saya sudah jalan, saudara ya, saya bilang, bisa. Kenapa? Kalau saya tengok ke belakang, pasti gagal, saudara. Ya, pasti gagal. Kamu bisa, saudara. Kalau kamu lagi ngerintis, jadi tukang ojek, jadi tukang parkir, jadi sopir angkot, jangan pernah berpikir, apa bisa. Tapi tidak cukup, Pak. Cukup. Tuhan akan memberkati setiap periuk kasihmu, saudara. Tidak akan meleset selama kamu hatinya lurus sama Tuhan. Kamu jangan ngakali itu. Kamu berusaha berbuat baik. Balik lagi, kamu berbuat baiknya sama orang baik sih. Kalau berbuat baik itu jangan sama orang baik saja, sama siapa saja kamu bikin baik. Makanya kamu akan diberkati Tuhan. Coba kamu yang gajinya kecil, buruh pabrik, atau Anda yang tukang beca di sini, atau Anda yang penghasilannya minus, kamu hatinya yang lurus sama Tuhan, dan kamu belajar berbuat baik kepada siapa saja, sekalipun orang itu tidak baik sama kamu, apalagi sama yang baik, tentunya kan. Tapi sama orang yang tidak baik sama kamu pun kamu berbuat baik, itu berkatnya beda, saudara. Nanti kamu lihat yang periuk nasimu akan dibuka. Lihat, saudara, saya kan ngalamin dari kere, saudara ya. Saya juga dulu orang kere, dan kerenya kelamaan. Ya, tapi saya tahu bagaimana cara membuka periuk nasi, cara memperbesar periuk nasi kita. Tidak ada cara lain. Diakoni yang sedekah, saudara. Tidak ada cara lain. Dan setiap kali kamu sudah mengusaha sesuatu, ya, harus yakin Tuhan sertai. Istri-istri jangan pernah mengecilkan suami. Suami-suami jangan pernah mengecilkan istrimu. Ya, tapi kamu itu rezekinya dia, kan rezekinya kamu juga. Kamu harus bilang, ayo kamu bisa. Saya lagi bangkrut habis-habisan, saudara dulu ya. Anda bilang, ayo bisa. Sampai kita punya rekaman ya, saudara ya. Saya baru kolaps itu, baru keluar dari penjara itu ya. Menang ya, kita menang terus kita lari ya. Karena kita tahu bisa ada susulan itu kan. Wah, jahat-jahat itu kita musuhnya ya. Kita lari. Wesley umur berapa, Mak? Waktu di sini pertama masuk. 5 tahun ya, masuk SD ya pertama ya, masuk SD si Wesley, saudara. Terus tiap hari saya cari kerjaan, lamar kerja, saudara. Bayangin berapa lama saya sudah lama tidak kerja sama orang, saudara. Udah lama bisa sendiri waktu itu. Usaha saya harus kerja. Saya bilang apa? Saya bilang sama tante saya, tante, kalau dia butuh supir, aku nyupirnya enak, tante. Sampai kamu jadi supir. Sampai lihatnya tantenya itu sampai mau nangis lihat saya mau jadi supir, saudara ya. Apa-apa tante, yang penting kerja, jangan nganggur.
Kalau nganggur saya nanti pusing. Nggak apa-apa berapa bulan aja, pokoknya saya tak nyupir. Antar saya sampai Berambangan, saudara ya. Tapi tiap hari saudara kita nyetel beker. Ya bekernya itu alarmnya pakai suaranya Wesley. Papa bangun, ayo kerja, kerja, kerja. Aku mau beli sepatu roda. Saudara ya, kalau aku mau beli sepeda. Gitu, saudara ya. Jadi alarmnya itu biar saya tiap aku bangun, mulai ngelamar-ngelamar kerjaan, kirim-kirim saudara ya. 100 amplop atau 200 amplop itu tak kirim. 1 bulan saya langsung kerja saudara, tak pakai lap. Ya, 1 bulan saya langsung kerja. 1 bulan kerja dan gajinya lumayan ya. 3 bulan karena saya rajin ya. Wah, 3 bulan gajinya naik ya saudara ya. Saya ingat sekali waktu itu ya 2004 saya baru bangkrut itu ya. Saya pertama kali kerja saudara, kerja lagi. Gaji saya pertama 7,5 juta, dinaikkan jadi 8,5 juta. Dari 6,5 juta jadi 7,5 juta, naik lagi jadi 12 juta, naik lagi saudara. Terus setahun saya naik gaji 3 kali saudara ya. Gila itu saudara ya. Bonusnya itu ya 1 mobil Suzuki Baleno itu saya setahun itu ya, tahun 2004. Itu saya baru melamar kerja lagi ya. Maksudnya apa saudara, saya cerita Anda begini. Ayo semangat. Apapun kondisimu hari ini, kamu bisa saudara ya. Istri-istri, suami-suami, jangan pernah kecilkan hati pasangan. Bilang, ayo semangat. Kalau perlu ya, bikin ya alarm-alarm. Ya. Ayo kerja, masa depan milikmu. Jehovah Jireh, pagi-pagi bangunin alarm ya. Jehovah Jireh, Tuhan sediakan. Nah, rekam, suruh anakmu yang rekam, saudara. Jehovah Jireh, papa mama, Jehovah Jireh, ayo bangun. Tuhan sediakan berkat hari ini. Itu saudara, direkam suaranya. Itu akan membuat rohmu bangkit di pagi hari itu saudara ya. Jiwamu coba bangkit tuh ya. Jangan mundur ya, jangan tengok ke belakang. Hidup itu kalau tidak berat bukan hidup saudara. Hidup itu harus berat. Kalau tidak ada rasanya saudara, hambar ya. Tapi beratnya itu kamu beratnya dengan apa? Dengan berkat Tuhan. Maju terus, mantap saudara. Anda mau barbelan saudara ya, angkat barbel pakainya biting saudara, tidak berasa. Tapi yang 20 kilo saudara, baru nyakot ya. Tuhan Yesus memberkati.